Ya, sahabat-sahabat dimanapun berada, Nahala Goldie Madu Gamat berhadiah cepet, baik untuk diabetes, meningkatkan kesehatan. Jangan lupa segera konsumsi. Hubungin nomor di bawah ini. 1444 Hijriah, yaitu pergantian tahun untuk umat Islam. Pada Al-Ustaz izin Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Bapak Haji Edi selaku owner Oria Herbal. Kemudian ada Bang Andi, sahabat kami, wasilah beliau untuk Pak Haji bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Kemudian sahabat-sahabat, ikhwatibillah, ikhwatillah dan semuanya, keluarga besar yang ada di sini. Pergantian tahun Hijriah, insyaallah besok sudah masuk 1 Muharram. Makanya kemarin ya penelitian ngomongin apa temanya, dibilang pas lihat Muharram, sudah Muharram, katakan tepat pergantian tahun dari 1443 Hijriah kita masuk ke enak ya 1444 Hijriah. Insyaallah ini awal yang baik untuk kita, pertemuan kita Allah berkahi tentunya. Jika ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali jumpa kita sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tentunya kita tahu semua bahwasanya dalam hidup ini harus ada kepahaman yang betul terkait makna dan tujuan hidup. Makanya di tema kita yaitu memaknai hidup dengan semangat hijrah. Nah, ini momentum sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali satu tugasnya, yaitu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, kita mulai awal tahun insyaallah. Kalau tidak, mindset kita akan kita evaluasi, kita refresh sehingga kita memiliki tujuan yang tepat. Tidak hanya sekedar hidup, bangun pagi, beraktivitas, tidur kembali, terus begitu lagi. Tapi kita maknai betul-betul dengan hakikat ibadah kepada Allah. Dengan tadi, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali satu tugasnya, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ibadah itu terbagi menjadi dua yang umumnya kita pahami. Yang pertama adalah ibadah. Siapa yang ingat pelajaran dulu di pondok atau di sanawiyah Pak Haji ya? Ada ibadah mahdhon. Ibadah mahdhon itu adalah ibadah yang sudah ada tuntunannya dalam syariat Islam. Contoh,
Kalau kita setiap Ramadan kan ada perintah untuk saum Ramadan. Jelas ayatnya, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Ada perintahnya, itu mahdhuf, ketetapan. Kemudian apa lagi? Salat. Aqimis salat. Satu lagi wa atuz zakat. Ada juga dalam Al-Qur'an. Atau lebih gampangnya lagi adalah rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua kemudian puasa, lalu yang kelima adalah haji. Itu namanya ibadah mahdhuf. Nah ini kita sedikit review untuk paling tidak yang mengingatkan kembali saya pribadi juga. Itu ibadah mahdhuf. Dan itu betul-betul harus diniatkan ikhlas karena Allah, ibadah karena Allah, dan semata-mata satu tujuannya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu kita sama-sama untuk mereview. Nah kemudian yang kedua, ada ibadah ghair mahdhuf namanya. Ibadah ghair mahdhuf itu ibadah sosial gampangnya. Nah ini yang mungkin yang kita akan lebih strict lagi, karena ini kan terkait muamalah kita wajib. Apapun profesi kita, mau seorang pedagang kah, seorang ojek online misalnya, kemudian seorang pegawai negeri, siapapun itu harus diniatkan aktivitasnya untuk ibadah kepada Allah. Kenapa hadirin harus ibadah? Karena jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita ini 24 jam ini tidak memiliki makna. Dari detik, menit, jam, kemudian hari dan seterusnya, jangan sampai berlalu begitu aja. Dulu kan Al-Fakir kan juga ngalamin banget ya. Jadi sedikit cerita, diperjalankan dulu mondok, waktu mondok di awal kan ya itu standar lah haji. Artinya kan layaknya anak SMP, SMA dipondokin gitu kan. Kemudian kuliah yang lebih umum, masuk dunia profesional juga dulu, ikut kerja di tower malah kan. Bangun tower segala macam di Indonesia, di proyek, bla bla bla, ditawafkan ke bilang wajib, diperjalankan. Nah ini ada pas hijrah nanti, kan saya ceritakan juga. Artinya, nah ketika kita tahu makna tujuan hidup kita ibadah, maka waktu yang Allah berikan kepada kita ini akan kita maksimalkan betul untuk ibadah kepada Allah. Paling tidak keluarnya kita dari kantor ini, masuk kantor, dan berarti kita tugas bekerja untuk mengisyal keluarga kita seterusnya, tapi dia ibadah kepada Allah, kita nyaman dan kita betul-betul melakukan itu dengan sepenuh hati, bukan karena orang. Kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangan kita pun demikian, kirim amanah, mengirim barang ke klien kita lakukan itu bukan karena disuruh bos kita, atasan kita, itu wasilah saja, hierarki. Tapi hakikatnya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi itu karunia Allah, betul. Teknologi itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita dengan mudahnya ada media sosial segala macam berita. Setiap hari kita bisa masuk berbagai macam berita, masya Allah, tabarakallah. Itu karunia. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol tentang teknologi, maka kita sendiri yang akan jadi edik main game. Baca berita yang nggak penting, ya kan? Bangun tidur kita yang pertama lihat adalah status, atau kita bikin status. Nauzubillah min gatel, karena itu memang sudah disetting seperti itu. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan bahasa teknologi itu untuk hal yang baik, fikir ya. Makanya di era sekarang ini ada namanya ghazal fikri, perang pemikiran yang harus kita tetap waspadai, sekularisme, liberal, dan seterusnya. Makanya kembalilah kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang belajar Al-Qurannya, yang bacaan Quran pun bagus, perbaikilah di bacaan Al-Quran. Yang sudah bagus, tahsin, menghafal dengan kemampuannya. Datangi majelis ilmu, belajar lagi tafsirnya, Al-Fatihah misalnya,
Kalau kita maknai secara benar, tahu artinya, tahu maknanya, isi kandungannya, masya Allah tabarakallah. Salah satu untuk sholat khusyuk adalah mengerti apa yang kita baca. Contoh Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Rabbul Tuhan semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha. Terus Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, dan seterusnya. Penting. Maksud saya kenapa? Saya berikan contoh-contoh seperti ini untuk kembali ke diri kita. Ini masalah prinsip ibadah kepada Allah, sholat kita. Jangan sampai tahun ke tahun 1443 Hijriah, sekarang masuk 1444 Hijriah, bacaan kita masih kedodoran, kita belum tahu apa yang kita baca. Malu kita sebenarnya. Sibuk kita bisa baca artikel sebanyak-banyak, baca artikel, tapi Al-Quran kita masih sisa waktu. Tidak. Ini mengingatkan Al-Fakir juga. Siapa namanya? Salin Zohor. Salin Nasi. Sama Ustaz ya. Baik, kembali. Nah, pola ini sering kami sampaikan supaya menggugah kita. Jadi dari hal-hal yang sederhana, dari yang sederhana, bacaan Al-Quran kita, kemudian pemahaman kita yang apa yang kita baca, bacaan sholat kita saja kita perbaiki dulu. Karena pertama kali yang Allah akan tanya di yaumil kiamah adalah as-sholat, sholat kita, bukan ibadah misalnya sudah kita ataupun apa yang kita telah bangun di dunia ini, tapi pertama kali adalah as-sholat. Baik, kemudian yang ketiga tentang hijrah ataupun hijrah secara syu'uriyah, rasa. Kenapa bicara rasa? Karena hijrah secara rasa begini. Ada hobi-hobi yang mungkin kita akan berubah setiap saat saja. Kalau di era dulu mungkin anak-anak dulu kan mainnya ya, di era tahun saya masih kecil, pagi ya, main benteng itu udah berubah. Lari sana sini, betul kan? Ada yang umur-umuran 40-an, kalau masih muda-muda semua ya, tapi masih ngalami kan? Ya. Benteng itu sebelum kita mau tarawih, pakai sarung di sini di Palembang, saya orang Palembang Jawa. Itu semangatnya masya Allah, permainan yang indah, dan itu akan jadi cerita. Nah, ini rasa berkurang apa? Sering waktu, teknologi masuk, dulu ada yang namanya Pega 1, Pega 2, mulai kenal apa? Sedikit gadget sebenarnya. Sekarang sudah ada permainan yang macam-macam, teknologi kan, sampai anak-anak itu bisa edik di situ sampai malam nggak tidur, bahkan sampai sakit kan. Perkembangan namanya. Padahal mainan itu sehat banget, main benteng, lari-lari, apa segala macam, mencak ikling kalau ada orang Jawa ya, yang lompat-lompat itu permainan yang menyehatkan sebenarnya. Artinya apa? Nah itu rasa, hijrah rasa itu hobi yang memang, walaupun ada hobi yang betul-betul jangan sampai mengganggu aktivitas ibadah kita kepada Allah. Itu saja pesan. Buat sahabat-sahabat di rumah dimanapun berada, boleh punya hobi, tapi jadikan hobi itu hobi yang tidak mengganggu aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih suka, Bang Andi nge-gym juga.
Saya sempat sebulan seperti nanti saya mau nge-gym lagi ya, kesehatan kan, karena mukmin yang sehat itu Allah cintai daripada mukmin yang dhaif. Minimal kita ada jogging, hobinya main futsal, sehat, main badminton dan sebagainya. Walaupun ada game ya kontrol lah, yang sampai kita lupa kewajiban. Kemudian yang selanjutnya yaitu hijrah sulukiyah, tingkah laku. Nah ini yang gak gampang. Jadi semua saya pun masih belajar terus tentang akhlakul karimah. Jadi memang baginda Rasul itu kan seorang yang mahsum, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Kalaupun dia punya kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Yang menegur kita siapa? Makanya harus ngaji. Sampai Allah itu memberikan predikat dalam surat Al-Qalam itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang mulia. Baginda Rasul. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh engkau Muhammad adalah suri tauladan untuk umat. Makanya enggak salah. Salah satu ibadah dan Allah langsung terlibat di situ. Selawat kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Rasul, apalagi kita umat. Ini untuk mengingatkan kita bahwasanya kualitas ibadah harus tetap dijaga apapun keadaan. Jadi sulukiyah atau tingkah laku, akhlakul karimah. Karena al-adabu qabla ilmi, adab itu sebelum ilmu hadir. Orang berilmu banyak betul ya. Mohon maaf, artinya yang kuliah sampai ke luar negeri bagus, saya setuju. Sampai titelnya banyak, saya setuju. Tapi kalau tidak dilengkapi ataupun tidak diimbangi dengan akhlakul karimah, jatuhnya nanti tidak seimbang lagi. Makanya al-adabu qabla ilmi. Contoh sederhana apa? Masuk dari luar, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Bertemu sahabat kita di jalanan, assalamualaikum. Absus salam bainakum itu adalah doa, dan itu perintah Rasul, hadisnya sahih, yang kadang-kadang kita lupakan. Salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi Rasul, absus salam bainakum, assalamualaikum. Karena kita kalau salamnya ya kenal aja pasti. Kalau nggak kenal kayak malu gitu ya, nunduk-nunduk aja. Ya gitu. Nunduk sahabat itu kan. Padahal itu doa keselamatan bagi kalian. Kemudian masuk kantor, assalamualaikum. Kita bersalaman. Kalau memang kita niatkan karena Allah, maka ketika salaman itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, saling mendoakan di antara kita. Akhlak. Ada orang lagi lebih tua ya, kita lebih duluan salam. Jalan di gang kecil misalnya, ada yang duduk kita jalan, berarti yang jalan itu yang harus lebih dulu assalamualaikum atau menyapa. Kalau yang duduk lain lagi, nanti punya kewajiban sendiri. Ada tingkat-tingkatannya. Itu terkait adalah akhlakul karimah. Karena orang akan dilihat akhlaknya, adabnya. Ketinggian ilmu kalau tidak diimbangi dengan akhlakul karimah, maka zon, tidak ada apa. Semakin tinggi ilmunya, semakin imannya kuat, maka akan terlihat outputnya akhlakul karimah ataupun akhlak yang mulia. Apalagi pada orang tua kita yang akan jauh lebih baik kan, ketemu cium tangan dan seterusnya. Ke guru silakan. Tapi orang tua kita itu lebih jauh lagi, harus kita hormati. Kenapa? Maka sahabat pernah bertanya, wahai baginda Rasul, siapa pertama kali yang harus dihormati? Jawabannya apa baginda Rasul? Ummi.
ibu. Terus yang kedua apa lagi Rasul? Jawabannya adalah ummi. Yang ketiga ummi. Baru bokap, baru ayah. Artinya 3 kali itu bukan main-main. Rasul yang ngomong, yang bersabda. Makanya yang salah doanya orang tua pun ibu itu masya Allah makbul. Dan keramat hidup yang masih punya orang tua, ya orang tua kita itu ibu bapak kita. Doanya lebih ke langit hadirin. Antara orang soleh dengan ibu kita, orang tua kita bisa melebihi para aulia, ibu kita. Karena dia langsung landing nanti. Tahun sekian saya pengen punya pondok pesantren 2021. Kemudian tahun sekian saya pengen punya ngisi kajian di sini. Nah, contoh sederhana aja. Saya pengen punya pondok di 2021. Alhamdulillah awal tahun sama Mas Aditya Prayoga. Ada kita bikin masjid kan di Keranggan. Artinya dengan cara Allah pasti yang terbaik. Mohon kita bersama-sama atau kita bikin sendiri, artinya itu menjelma. Itu contoh saja. Jadi ketika kita punya cita-cita keinginan, catat. Ini kan Muharram itu kan sebenarnya kan tahunnya kita kan, tapi nggak terlalu banget. Walaupun kita ngikutin masjid silakan, nggak ada masalah. Tapi ini jadi catatan buat kita mengingatkan. Yang kepengen punya mobil misalnya, silakan catat. Resolusi, tapi yang baik-baik saja. Ibadah kita yang terutama, bikin perencanaan yang baik. Kenapa hadir? Karena waktu itu cuma 3. Waktu itu cuma 3. Waktu kemarin itu nggak akan balik lagi, betul? Nggak akan balik lagi. Waktu kita adalah hari ini. Ini waktu kita hari ini. Mau apa kita? Mau kita isi seperti apa? Ibadah kepada Allah punya nilai atau tidak, kita sendiri yang jawab. Baru yang ketiga adalah hari esok. Hari esok itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 jam kemudian kita nggak tahu, 2 jam kemudian kita nggak tahu, betul. Makanya cermati ini, jangan sampai dari tahun ke tahun waktu kita tidak terisi pada hari ini. Ditegaskan lagi dalam surah Al-Hasr, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka lihat, persiapkan hari esok untukmu. Artinya apa? Kita masih ada di dunia. Terutama kita mindset balik, kejarlah akhiratmu, maka dunia akan meningkat. Ini ingin bertanya, ini tentang hijrah ya. Hijrah itu tahun baru yang dilaksanakan pada orang Islam ya, seperti itu. Dan yang kita lihat nih, ketika tahun baru itu banyak di situ perayaan-perayaan seperti itu. Dan apakah bagaimana perayaan yang maksimal yang harus kita berikan ketika namanya datang tahun baru itu, tahun baru kan kalau yang Masehi kan sampai petasan-petasan kayak gitu, itu apakah baik? Dan apakah yang kalau misalnya orang Islam itu seperti apa perayaan-perayaan tahun barunya? Apakah perayaan itu boleh dilaksanakan? Apakah seperti bagaimana untuk perayaan-perayaan tahun baru supaya kita menjadi lebih baik? Susi Islam ya? Ya, susi Islam yang diterapkan pada saat ini. Oke. Langsung aja. Kalau yang nanggapin, Bang Andi mau nanggapin, Bang Andi? Santai aja, saya berikan diskusi. Baik, pertanyaan dari Akhi Hilmi. Baik, bagus sekali tentang tentang perayaan seharusnya seperti apa, apalagi untuk yang ceria. Kalau masih ya kita itu sudah umum banget kan, maka kita nggak usah kita mau makan aja gitu kan. Untuk yang kita secara prinsip intinya kan
diperbolehkan setahun sekali itu hanya untuk mengingatkan kita saja bahwasanya kita punya tahun baru Islam, tahun baru sendiri yang harus kita jadikan momentum untuk muhasabah. Muhasabah. Seperti apa intinya? Kalau memang ada event-event ya kayak gini, kita bikin kajian, hal yang positif intinya. Biasa sih malam nanti itu ada kajian-kajian, sampai dia ada yang mampir, yang mulai diisi dengan hal yang positif. Poinnya adalah muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung diri. Jangan sampai tahun yang ini masuk tahun baru kita nggak ada perubahan di depan. Paling enggak tuh diingatin supaya kita iya ya, sekarang udah tahun baru. Yang kemarin kan kita ingin satu dulu. Target kita resolusi tadi yang mungkin apa yang belum maksimalkan kita mungkin catatan. Intinya betul. Dan itu secara personal. Walaupun ada kajian-kajian itu kan hanya untuk mengingatkan kita. Itulah butuhnya watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, saling mengingatkan. Supaya kita ada komunitas. Karena kalau sendirian itu kita bingung, akhirnya, ya kan? Cara apa? Kita jalan sendiri aja bingung kadang-kadang kan. Kayaknya teman kemana ya gitu kan. Tapi kalau kita berjamaah, yang tadinya kita semangat ibadahnya kendor, lihat ada sahabat kita, bahkan ada yang lebih tua dari kita semangat ibadah, jadi kita termotivasi. Poinnya adalah kegiatan yang positif yang tidak melanggar syariat diperbolehkan dalam hal untuk muhasabah diri. Kedekatan mungkin kepada Allah. Sampai perayaan-perayaan gitu boleh kan? Kalau yang Masehi, Enggak, kalau di hijrah misalnya atau di Masehi juga. kalau di hijrah selagi itu tidak berlebihan, tidak melanggar syariat, artinya gini, waktunya sholat ya tetap sholat, perubahan Islam itu kan hanya untuk sekedar gebiarnya saja, gebiarnya saja dan syiar sebenarnya. Niatnya sih, ingat, niat kalau niatnya syiar, ngadain misalnya apa santunan yatim biasanya kan di Muharram kan, ngadain apa biasanya itu ada lomba-lomba azan, lomba misalnya bikin tulisan kaligrafi dan seterusnya, boleh-boleh saja. Lagi pas sudah ada yang penting dulu kayak gitu. Kalau ada masa ini tidak baik. Apalagi kalau yang sudah berlebihan, sesuatu yang berlebihan, walaupun baik ini tidak baik. Itu tidak sesuai dengan Allah. Kulu wasyurubu. Kulu itu perintah, makanlah, wasyurubu dan minumlah, hal yang baik. Tapi ketika itu syarat ataupun berlebihan, wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Itu analogi Al-Qur'an. Itu akhir. Insyaallah terjawab ya. Jadi, ada lagi apa? Bang Andi mau nanya. Banyak Kami nggak usah. Ya, alhamdulillah Ustaz Maliki. Yang menarik itu sih kalau saya tentang hijrahnya kita ya menjadi orang yang lebih baik nih. Emang ada poin-poin kadang kita naik dan turun tingkat iman kita. Nah itu pribadi biasanya pengaruh di lingkungan, Pak Ustaz. Ya, siap. Ya, pengaruh di lingkungan. Nah, kita kan memilih nih atau belajar di majelis-majelis ilmu gitu. Nah, sekarang ini banyak sekali terkadang ajaran yang terkadang mungkin kayaknya berbeda gitu loh dari kita belajar dari kecil sampai sekarang gitu kan, sunah-sunahnya segala macam. Bagaimana kita menanggapi ini? Pertama, contoh teman saya setelah hijrah berubah total. Oke. Berubah total, jadi bahkan sama teman-teman akhirnya sosialnya nggak dapet. Oke. Ya kan, sosialnya nggak dapet, jadi kayak kok aneh ya teman saya gitu ya ibaratnya. Semua dia minta apa segala macam, akhirnya jadi nggak nyaman nih sosialnya nih gitu loh. Oke. Kita harus menanggapinya seperti apa? Ataukah kita menasihatinya, ataukah kita memberitahu atau mengajarinya, ya kan? Nah ini yang akhirnya berdampak sosial yang sangat luas. Gitu. Nah tapi akhirnya setelah saya lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan berubah lagi menurut saya, balik lagi, gitu. Dia bilang ini, kenapa mereka nggak kuat, gitu? Nggak kuat. Nah ini tolong Pak Ustadz jelasin Sikapi ya. ke kita teman-teman di sini langkah-langkah apa yang baik gitu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, itu fenomena ya sebenarnya.
Al-afu, saya minta maaf. Artinya kan memang di dalam pemahaman agama itu kan kita harus paham ilmu-ilmu. Itu perlunya kita mengaji. Saya juga masih terus belajar. Ada namanya fikih dakwah, ada komunikasi dakwah, dan yang lain-lain. Makanya kadang aku banyak sahabat juga. Itu ini aja. Contoh aku aja, nggak usah jauh-jauh. Saya punya sahabat waktu di Palembang itu, dia mondok di yang cukup kuat Pak Haji dulu. Saya sebutkan ya, yang di Bandung lah, Jawa Barat. Saya dulu yang umum lah, yang standar. Pulang kita satu guru sama guru ngaji di Palembang. Dia bawa dengan ininya dia. Guru ada itu kan orang yang sangat dihormati. Kita ngaji sama dia alif bahasa dan seterusnya. Lompong ngamuk-ngamuk tuh sahabat. Pak Yai, Pak Ustaz itu salah, bid'ah segala macam. Astagfirullahaladzim. Tetapi Pak, jadi dia baru dapat sesuatu euforia sesaat kalau menurut aku. Karena kalau dalam pikirnya itu nggak seperti itu. Kalau sudah jam terbang itu nanti dia akan lebih bijak. Tapi kita pahami juga Bang. Itu kadang-kadang memang begitu Bang. Ketika suatu hal yang baru begitu memang natural seperti itu terjadi. Langsung wah. Baik masih muda, teman anak saya waktu itu SMA. Kiai anak itu kan udah tokoh kan. Datang-datang Pak Ustaz itu salah, gini. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia dijauhin anak-anak kan. Kayak berubah, lama berubah juga kan. Karena dia nggak kuat juga kan. Karena dia ngaji cuma satu buku. Makanya guru kita termasuk ya angka awal seperti itu. Saya tidak sebutkan seperti itu. Artinya kurang lebihnya. Ketika dia memahami konsep yang apa, buat kitab-kitab yang lain, akhirnya dia nerima kan Pak. Itu yang akhirnya menerima. Sama waktu saya juga belajar agak galak juga awal-awal. Tapi akhirnya kan seiring waktu dengan pemahaman kita belajar lagi ada fikih dakwah dan seterusnya, kita akan menjadi bijak. Nah, bagaimana cara mensikapinya Bang? Ajak ngobrol aja, ajak sharing. Karena hal yang itu dia perlu teman juga sebenarnya untuk meluapkan apa yang dia pahami. Tapi tetap kita kontrol Bang obrolan dia, jangan sampai kita ada secara implisit ngomong ini kalau yang sampai menyalahkan harus ada mengetepatkan akhlakul karimah, adab dan seterusnya kayak gitu. Itu gampang banget. Banyak di komunitas sana juga banyak, dan aku juga dulu bergaul kan macam-macam. Waktu di kuliah di LA itu bukan Los Angeles ya, Lenteng Agung, kampus tercinta. Kan termasuk di situ kan ada komunitas. Sama aku ikuti segala macam ya awal bisa beradaptasi ya bisa ini juga lama-lama enak gitu kan. Yang di pasar minggu pun demikian, awalnya agak galak, kita sering komunikasi, sharing segala macam, akhirnya bisa menerima juga Pak Haji sharing waktu. Nah biasanya itu kalau kita latihan karakter ban putih itu galak biasanya. Itu aja analogi sederhana. Semua orang aja mau jadi berantem. Lama-lama ketemu lawan jadi diam juga gitu. Atau dia sudah meningkat lagi akan dari bijak. Dan itu tidak usah kita salahkan, itu memang perjalanan waktu. Paling kita aja sharing aja. Lebih halus lah kalau yang menyalahkan. Karena kita nggak boleh ana ahsan minkum. Saya lebih baik dari kalian, nggak boleh itu sombong jadinya. Kita belajar untuk jadi lebih baik. Belajar untuk jadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak. Sampai lagi Pak Ustaz. Iya dong. Jadi minum dulu Pak Ustaz. Iya, minum. Lagi silakan. Itu Oh iya. Jadi kalau yang tadi masalah hijrah, berarti kalau yang hijrah yang seperti itu yang tidak baik kita. Kalau misalnya tiba-tiba kan kita mau mulai hijrah, tiba-tiba ada orang-orang bid'ah. Nah, bagaimana cara permulaan hijrah yang baik itu kan tadi hijrah ada iqodiyah, ada fikriyah, ada syuriyah tadi, ada yang lain itu. Bagaimana tuh kita ketika mulai mau berhijrah nih, orang kan dari orang awam nggak tahu sama sekali, tiba-tiba mau mulai hijrah itu dari apanya kita? Oke.
Jadi misalnya kalau mau buat baik tuh yang berbuat baik ini seperti apa, terus mau belajar ilmu yang seperti apa dulu gitu. Ini pengalaman semuanya juga untuk yang lain. Oh iya. Jadi kalau yang tadi kan, jadi kayak yang kurang baik tadi yang kayak tadi, jadi dijauhin kan sama orang yang tiba-tiba udah ini merasa baru belajar satu buku merasa udah dia merasa udah punya ilmu semuanya tiba-tiba. Nah, bagaimana untuk hijrah yang seperti yang syariat Islam yang baik menurut antum? Ya, baik. Jadi dalam konsepnya itu adalah ibda' binafsi. Mulailah dari diri sendiri dulu. Kemudian ketika kita ingin berguru, carilah guru yang betul-betul jadikan dasarnya itu Al-Quran As-Sunnah. Itu kita bisa telisik, kan kita bisa tahu, deteksi bisa. Majelis-majelis kan banyak, kita bisa lihat apa kajiannya segala macam. Ya, kemudian tadi bang nyambung ya. Lingkungan itu pengaruhnya besar. Contoh hal yang baik kalau masuk lingkungan yang nggak baik, kalau dia nggak filter, bisa masuk. Itulah ujian di dunia apa? Politisi ya. Sering kencang. Jadi seperti itu. Jadi biaya itu pengaruhnya besar. Nah kemudian tadi bagaimana apa yang harus kita mulai? Carilah majelis-majelis yang mempelajari tentang agama. Maksud begini. Misalnya nih tentang usuluddin, tentang ilmu agama, misalnya kajian tafsir, kajian al-aqidah, kajian Al-Quran, kan ada tuh kajian hadis, karena di masjid juga sudah ada pekan ini kajian Al-Quran, ini normal aja. Ada kajian hadis misalnya kan, kajian Riyadhus Shalihin, atau kajian hadisnya Arba'in, Bukhari Muslim yang umum, dan misalnya pun yang kita lihat memang dia punya basic kompetensinya ada di bidangnya. Insya Allah itu akan menjaga. Itu dulu aja sederhana. Datang rumah kita kan biasanya kan seperti ini, interaktif, ada diskusi segala macam. Pokoknya yang memang dia tidak langsung belum apa-apa langsung menyalah-nyalahkan gitu aja. Kalau belum apa-apa tidak menyalah-nyalahkan itu bubar biasanya. Tidak semua bisa terima karena itu komunitas eksklusif biasanya begitu. Kalau yang umum dia akan menjaga juga perasaan-perasaan jamaah yang mungkin ada dari kelompok ini. Itu kan hanya kendaraan saja sebenarnya. Ada mohon maaf di Muhammadiyah kah, ada di NU kah, ada di Hidayatullah kah, itu kan hanya kendaraan saja, ormas. Hakikatnya selagi dia menggunakan Al-Quran, As-Sunnah sebagai pedomannya, itu yang jadi patokan. Jadi kita tidak ada perselisihan. Ketika ada perselisihan terkait fikih itu wajar. Kalau fikih itu nggak asik fikih. Karena fikih itu kan ada 4 mazhab yang masyhur. Ada Imam Maliki kan, bagian ini ya namanya ini kok ada Syafi'i, Imam Syafi'i, ada Ahmad bin Hanbal dan seterusnya kan. Nah kalau itu kan jadikan sebagai rahmat, jadi kita bisa diskusi. Nah itulah perlunya UAS, kebijaksanaan. Itu jam terbang. Butuh waktu, butuh proses jam terbang. Semakin dia banyak bergaul, semakin dia banyak berta'alum, belajar, dia akan bisa dan akan jadi kebijakan. Jadi tadi hal-hal yang fundamental aja yang Quran, hadis, hidayah. Sampai terus kalau memang nanti mau lebih perdalam lagi nanti yang bisa lagi dari guru langsung diskusikan dari yang tepat. Karena mursyid itu pengaruh. Mursyid itu pengaruh. Kita guru nggak ada, kita ngamal sesuatu kalau nggak diberi oleh mursyid khawatir. Maaf ya, kita sering baca buku boleh untuk referensi, cuma tetap harus ada guru yang memang paling nggak keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau lebih bagus lagi sanad nyampe ke baginda Rasul, itu akan jauh lebih baik. Ya itu kan kalau di YouTube kan ya macam-macam kan. Di ini buka ini ada lagi, buka itu ada lagi. Tapi perlu kita bimbingan mursyid yang secara langsung. Silakan cari sesuai dengan kenyamanan hati. Dan ini insya Allah seperti itu. Wallahualam bishawab. Yang lain? Ya, masalah fikih boleh. Apa aja? Pun apa ya sebenarnya kita nggak megang mushaf gitu, kita cuman megang handphone lah istilahnya gitu. Itu ya, masih boleh membaca kah atau gimana gitu? Itu aja sih. Masalah fikih ya. Ya.
Sekalian tidak lanjut biar aku jawab sekalian. Itu kan mic-nya agak jauh. Ayo dong, tanya aja, bebas. Musa. Oh iya. Sekalian Musa mau nanya kan? Bukan. Kira mau nanya. Nanya masalah jodoh mungkin. Ya udah, Musa tanya aja. Tanya. Harus berubah hijrah ya. Jadi apa mau nanya sekarang mau nanya gitu kan? Iya gitu. Ayo. Bebas. Harus speaking. Ustaz, saya mau bertanya. Ya kayak gitu. Kita kan itu kerja gitu kan, kerja kan sibuk kalau apa pas ada azan itu bolehkah nggak pergi ke masjid gitu karena kesibukan gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bulan tapi sudah dijawab. Ya, terakhir ya. Coba nanya lagi. Karena itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama dari siapa? Dari Usti? Anja. Jadi terkait baca Al-Quran memang ada dua pendapat, boleh dipegang, boleh tidak. Ya, cuma yang paling kita menjaga memang sebab itu tidak boleh. Ya. Kemudian bagaimana solusinya? Kan ada merotat sekarang kan. Yang kedua, boleh nggak baca Al-Quran dengan hafalan kita? Boleh dan harus. Karena kalau dalam keadaan kita tidak bersibuk, posisinya lebih gampang digoda, ya kan? Makanya kita harus zikir kepada Allah. Baca Al-Quran itu kan termasuk zikir, dan sebaiknya termasuk zikir yang diutamakan baca Al-Quran. Dengan baca yang sudah hafal aja, misalnya dengan merotot seperti ini kan nggak ada masalah, untuk menjaga aja supaya kita selalu ingat Allah. Karena perintah ingat Allah itu jelas. Itu bagian daripada salah satu ciri ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ingat Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan terbaring, dalam keadaan lagi ngaji, dalam keadaan lagi apapun harus ingat Allah. Salah satunya adalah dengan baca Al-Quran. Mendengarkan pun insya Allah memiliki nilai yang baik. Yang dipertanyakan apa ya namanya, misalkan kita ada urusan, istilahnya kita nggak bisa berbicara, itu kan sama menyambung, sedangkan mungkin kita lagi ada halangan, istilahnya gitu. Nah terus kita kan memang nggak mau megang mushaf, istilahnya kita nggak boleh megang mushaf, tapi kita memegang handphone yang udah ada aplikasi Al-Quran. Nah itu gimana, boleh nggak sih kita ikut istilahnya ikut membaca untuk menyambung istilahnya menyambung tadarus lah istilahnya gitu. Jadi memang kalau dalam surat Al-Waqiah itu la yamassuhu illa mutahharun. Di situ sih memang domainnya itu Al-Quran yang hitam. Ini kan ada teknologi ya. Makanya ada fikirnya itu apakah boleh Al-Quran handphone masuk WC? Karena ada aplikasinya kan. Nah seperti itu gambarannya. Jadi secara ini dibolehkan. Mungkin saya bisa tambahkan juga Ustaz. Pertanyaan ini pernah ditanyakan dulu isinya dari mana yang saya lupa. Itu jawaban Ustaznya sama dengan yang kita sampaikan. Jadi ini kuat kayaknya. Jadi dia katakan yang dilarang baca untuk orang perempuan berhalangan itu kan mushaf. Ya mushaf. Sedangkan aplikasi CD dan handphone ini bisa mushaf. Kalau dilarang baca itu analoginya adalah itu tadi handphone boleh nggak kita bawa ke toilet? Kita bawa. Yang ada aplikasinya. Jadi walaupun ada aplikasi apa di sini, tapi boleh kan? Artinya nggak ada ulama yang melarang bawa handphone. Ya. Toilet walaupun di sini ada aplikasi Al-Quran. Nah, ini juga begitu. Karena orang yang berhalangan tadi dipegang atas handphone bukan mushaf. Jadi Ustaz itu mengatakan waktu itu ditanya, saya lupa sama ini ya? berbahasa Ibrani itu katanya
boleh karena ini besar, itu sudah kesepakatan dari beberapa ulama yang ahli fikih gitu. Betul. Ya, jadi boleh sebenarnya. Makanya dari domirnya layamsu illa tohar itu punya itu kembali ke mushaf, ke kitab Al-Quran. Jadi makanya analoginya ya itu tadi ada aplikasi kan boleh itu kan nama fikih kontemporer itu hasanah ya, masya Allah ya, tabarakallah. Insya Allah saya yakinkan kalau memang ada aplikasi mungkin boleh yang namanya mungkin mushaf yang langsung Yang perlu taruh di sini Ustaz. itu dia makanya Ada Kalau- nah, kalau dilarang, ini larang ya harus dilarang. Masuk toilet dilarang taruh di sini. jadi rame pasti itu akan viral, artinya kan ada aplikasi Al-Quran yang naruh sini kan ada dong istilahnya wallahu a'lam itu fikir. Nah sudah memberikan manfaat untuk umat herbal yang herbal. Kemudian kita semua yang hadir hari ini sehat walafiat, segala sesuatunya, cita-citanya, impiannya Allah kabulkan. Tentunya 1443 Hijriah ini momentum kita masuk ke 1443 Hijriah ini akan jauh lebih baik lagi, khusus untuk ibadah makhluk kita dan ibadah dari makhluk kita. Niatkan semua apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk ibadah kepada Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin wa muslimat ya Allah, yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami sering berbuat apa kepada-Mu ya Allah. Kami sering khilaf yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Kami sadar ya Allah, maka ampunkanlah dosa kami semua ya Allah, juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah perusahaan ya Allah, dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang ya Allah. Kami semua yang hadir hari ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan ini ya Allah, mengerjakan ibadah mahdum maupun karena-Mu ya Allah. Karena kami sadar tujuan hidup kami hanya untuk ibadah kepada-Mu ya Allah, mengharap ridho-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saudara kami yang sakit, mohon angkat penyakitnya ya Allah. Yang belum memiliki jodoh, maka berikan jodoh yang soleh dan soleha ya Allah. Yang rezekinya masih belum banyak yang belum berkah, maka berkahi ya Allah. Jadikanlah tempat ini sebagai wasilah kami ibadah kepada-Mu ya Allah. Kami niatkan betul-betul tulus ikhlas karena-Mu ya Allah. Karena kami sadar kami butuh jamaah ya Allah. Kami butuh kebersamaan yang bersama-sama ya Allah. Berjumpa di dunia dan berjumpa kelak di akhirat dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Kita dibaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang dari Allah, yang salah dari fakir. Jalan-jalan ke Karawaci